Gitu. Ada selanjutnya kita proposisi. Proposisi. Gitu. Bahasa lainnya proposisi ini di buku-buku lain itu ada keputusan, ada tasdik. Jadi tadi ya maksudnya supaya enggak bingung ketika bertemu istilah-istilah ini nih. Proposisi, keputusan, tasdik. Sama artinya. Ini bahasa Arabnya, ini bahasa Indonesianya, ini bahasa dari sononya, dari Aristotelesnya. Aristoteles menentukan itu dengan proposisi namanya. Nah, bahasa Indonesianya keputusan, bahasa Arabnya tasdik. Apa artinya? Ada yang sudah pernah membaca nggak tentang proposisi? Apa itu proposisi? Proposisi adalah kalimat sempurna yang dapat dinilai benar dan salahnya. Itu proposisi. Kalimat sempurna yang dapat dinilai benar dan salahnya. Contohnya apa? Ya, saya kasih contoh dulu. Karena biasanya dengan memberikan contoh mudah dipahami itu. Ya kan? Segitiga bersisi 3. Ya. Segitiga itu bersisi 3. Benar atau salah? Gitu. Jadi pernyataan atau kalimat sempurna yang bisa dinilai benar dan salahnya itu proposisi. Ya. Segitiga bersisi 3 itu benar atau salah? Ya benar. Gitu. Terus manusia pasti mati. Benar atau salah? Benar. Kalau manusia berkaki 3, salah kan? Pernyataannya. Itu. Tapi ada kalimat, jadi jangan samakan kalimat dengan proposisi. Nah, beda nih. Kalau proposisi itu kalimat sempurna yang dapat dinilai benar dan salahnya, tapi tidak sama antara kalimat dengan proposisi. Apa buktinya? Buktinya ada kalimat yang tidak bisa dinilai benar dan salahnya. Misalnya kalimat keinginan. Ambilkan HP saya. Bisa nggak dinilai benar dan salahnya? Hah? Tidak bisa. Nggak ada hukuman di dalamnya. Nggak ada hukuman. Nggak ada hubungan hukum. Ambilkan HP saya. Nggak bisa kita salahkan. Karena itu kalimat keinginan atau perintah. Akan kalau kita ke Pertamina, ada no smoking. Jangan merokok. Bisa nggak dinilai benar dan salahnya itu no smoking? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi kalimat itu beda dengan proposisi. Proposisi yang pastinya kalimat. Tapi tidak semua kalimat itu disebut proposisi. Karena ada kalimat yang tidak bisa dinilai dengan benar atau salah. Sebab syaratnya dia itu bisa dinilai benar atau salah, dia harus dihukumi dulu. Dia harus ada kalimat penghukumnya. Itu ya. Jadi intinya proposisi itu adalah kalimat yang bisa dinilai atau pernyataan yang bisa dinilai benar dan salahnya. Nah, apakah sama, Bang? Proposisi dengan kalimat beda. Karena ada kalimat yang tidak bisa dinilai benar atau salahnya. Contohnya apa? Ya buktinya kalimat perintah. Nggak bisa. Tolong pergi. Nah itu. Nggak bisa kalian nilai benar dan salah. Nah, definisi kalimat apa? Kalimat itu adalah gabungan dari beberapa kata. Tolong pergi. Nah, nggak bisa. Nah,
Selain kata perintah, kalimat perintah yang tidak bisa kita beri hukuman salah dan benarnya, dinilai salah dan benarnya, juga kalimat tanya. Tuhan itu ada nggak sih? Ya kan? Itu nggak bisa kita salahkan. Nggak ada pertanyaan itu yang salah. Hanya saja kalau memang ada pertanyaan yang memang kurang tepat, misal begitu. Kurang tepat secara bentuk pertanyaannya. Tapi kalau disalahkan nggak ada. Nggak bisa kita nilai benar dan salahnya pertanyaan. Itu nggak bisa. Tapi tidak logis itu ada. Nggak logis. Bukan nggak benar, tapi nggak tepat aturan bertanyanya. Contoh. Bisa nggak muzakir ini ke kanan sekaligus ke kiri? Apakah muzakir bisa ke depan sekaligus ke belakang? Nah, itu pertanyaan tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan. Tapi pertanyaannya secara bentuk, secara formal, dia tidak tepat. Gitu. Pertanyaan apa sih ngomong sempula? Bukan, itu sempula dong, tidak ada. Justru ketika kita katakan bodoh orangnya, kitalah yang bodoh. Karena kita tidak memperhatikan kalimatnya, tapi memperhatikan orangnya. Bisa. Jadi kalau kita menggunakan prasangka di situ, maka kita siapa saja pasti bodoh itu. Dasar bodoh, jangan bertanya seperti itu dong. Nggak ada pertanyaan yang salah. Nah, bisa saja pertanyaan itu salah kalau materinya itu salah. Contohnya gini, Arman, kamu kalau bulan puasa harus puasa, ya kan? Harus puasa. Sebagaimana ayat Al-Quran menyatakan, saya jelaskan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, begitu. Ya bang, ya bang, ya. Tapi saya sendiri tidak puasa. Nah, itu salah. Gitu. Saya perintahkan mereka ini, saya ajarkan untuk puasa, tapi saya tidak puasa. Nah, itu baru salah. Itu salah dari segi materi. Kesesuaian antara perintah saya itu dengan apa yang saya lakukan. Contoh lain misalnya, Rifait perintahkan kepada adik-adiknya untuk jagalah kebersihan. Dengan besar sekali. Bahkan sekarang saking tidak bisanya menulis jaga kebersihan, orang Kota Bima menyebutnya, ya Allah, cabutlah hamba-Mu yang membuang sampah sembarangan ini. Kan ada itu. Aneh sekali kan. Gitu. Saking tidak mampunya. Padahal jelas-jelas kan jagalah kebersihan. Nah, tidak ada yang salah dengan kalimat itu. Tidak ada. Itu kan kalimat perintah. Gitu. Yang salah itu ketika dilihat isi kalimatnya, materinya. Antara pernyataan itu dengan kenyataan. Antara siapa yang memerintah dan apa yang dilakukan oleh si perintah ini. Kan hukumnya begitu. Kalau kita suruh orang sholat, ya minimal kita sudah sholat gitu. Kalau kita suruh orang itu jangan berzina, jangan pacaran, minimal kita jangan berzina dan jangan pacaran gitu. Itulah baru dikatakan salah. Tapi kalau dari si kata kalimatnya saja, enggak bisa, enggak ada. Enggak ada salahnya. Bisa? Nah, itu namanya proposisi. Jelas ya perbedaannya itu? Jadi kalimat, tidak semua kalimat itu proposisi, tapi proposisi sudah pasti kalimat. Selanjutnya unsur daripada proposisi ini, nah ini, semua mahasiswa UMBO ikut ujian. Semua mahasiswa UMBO ikut ujian. Di dalam pernyataan ini teman-teman atau adik-adik sekalian, ada unsur, ya, ada unsur, makanya tadi ada kaidah dalam proposisi. Ya. Pada kata semua ini, di kata semua ini unsur yang pertama. Itu disebut key atau quantifier. Ini tulisannya. Quantifier.
Quantifier ini itu tujuannya untuk memperjelaskan jumlah daripada mahasiswa UMBO itu. Kuantitasnya. Gitu. Quantifier ini tujuannya, dengan baik-baik, tujuannya itu untuk mengetahui kuantitas daripada apa yang menjadi yang dikuantifierkan, bisa gitu. Nah, terus unsur kedua adalah mahasiswa UMBO. Mahasiswa UMBO ini unsur subjek, subjek. Nah, atau di buku-buku logika pasti disimbolkan S, subjek. Ini key quantifier, ya kan? Quantifier. Nah, mahasiswa UMBO. Terus ada predikat, ujian. Ujian ini namanya predikat. Nah, biasanya itu disimbolkan dengan P. Nah, jadi pertama adalah quantifier, ada subjek, ada predikat. Nah, itu unsur proposisi. Jadi kalau mau buat proposisi harus jelas mana subjeknya, mana predikatnya. Nah, pertanyaannya, apa itu quantifier? Quantifier ini adalah yang menyatakan kuantitas, jumlah. Kalau katanya semua berarti jumlahnya itu keseluruhan. Dalam logika disebut universal gitu. Jadi dalam bahasa-bahasa pernyataan-pernyataan kalau sudah ada kata semua, berarti dia kalimat universal. Dia sudah pernyataan universal itu. Semua manusia itu pendek. Nah, atau semua manusia itu rasional. Nah, itu universal. Itu. Quantifier. Nah, ada yang satu lagi, ada 4 unsurnya ya. Ada 4. Tadi yang pertama quantifier. Yang kedua subjek. Yang ketiga kopula. 4 predikat. Nah, di dalam proposisi atau yang tadi kita sebut sebagai kalimat sempurna yang dapat dinilai benar dan salahnya itu tadi, itu ada unsur di dalamnya yang disebut quantifier. Quantifier ini menunjukkan jumlah ya, eksistensi sesuatu. Makanya dijelaskan dengan kata semua, setiap, tak satu pun gitu. Ya, kalau kalian bertemu dengan kata semua, setiap, tak satu pun, nah itu sudah quantifiernya itu jumlah keseluruhan sudah. Jadi nanti kalau kalian wisuda ya kan, sama ikut PNS, ini keluar nih di soal-soal PNS kalian. Kata-kata begini, sinonim. Jadi tidak hanya berfungsi untuk kalian menelaah filsafat, kalian mau jadi PNS juga butuh logika. Oke, itu quantifier menjelaskan jumlah. Terus subjek. Subjek itu adalah sesuatu yang mau diterangkan. Apa yang mau diterangkan itu disebut subjek. Apa yang mau dijelaskan. Nah, di sini yang dijelaskan adalah mahasiswa UMBO. Semua mahasiswa UMBO, semua ini quantifiernya. Semua mahasiswa UMBO ikut ujian. Ikut ini adalah kopulanya. Kopula itu hubungan hukumnya. Maksudnya penghubung antara mahasiswa UMBO dengan ujian adalah ikut. Namanya unsur itu adalah kopula. Jadi gini, sederhananya begini. Kalau subjek itu yang mau dijelaskan, ya. Kalau predikat itu yang menjelaskan apa yang mau dijelaskan itu adalah disebut predikat. Kalau kopula penghubung antara yang dijelaskan sama yang
yang menjelaskan. Gitu. Coba keluarkan kata ikut. Semua mahasiswa ujian. Semua mahasiswa UMBO ujian. Ya. Kan tidak jelas. Ya. Apa maksudnya ujian ini? Mengikuti atau bagaimana gitu loh. Maka tidak bisa dinilai dia. Nah, semua mahasiswa UMBO ikut ujian. Kopulanya harus ada penghubung. Yang hafal ya, quantifier, subjek, kopula sama predikat. Maka predikat ini disebut kualitas. Sifatnya. Ini sifatnya, ini quantifier ini kuantitasnya. Nah, yang paling penting di unsur ini adalah kopula. Karena tidak akan bermakna pernyataan itu tanpa penghubungnya. Tidak akan bermakna. Yang paling penting kopula. Di antara subjek sama predikat, kalau nggak ada kopula, nggak bisa kita maknakan apa itu. Gitu. Bisa ya? Semua manusia pasti mati. Ya kan? Semua manusia pasti mati. Ini kan proposisi. Bisa dinilai benar dan salahnya. Nah, bisa. Nah, di dalam proposisi ini ada unsur. Yang mana quantifier di sini? Kata apa? Quantifier. Hah? Kata semua. Ini quantifier. Kita beri key. Manusia apa dia? Subjek. S. Pasti kopula. K. Mati predikat. P. Nah, itu. Quantifier, subjek, kopula, predikat. Manusia dijelaskan bahwa manusia itu akan mati gitu. Coba hilangkan semua manusia mati. Ya, apa yang dihukumi terhadap predikatnya, terhadap subjek kalau nggak ada pastinya. Jadi dalam logika itu disebut hubungan hukuman sama dihukum. Nah, jadi pasti ini menunjukkan hubungan antara manusia dengan mati. Gitu. Agar kita bisa memastikan hubungannya, maka harus ada penghubungnya. Apa itu kopula. Gitu. Banyak kata kan, ada dan, nanti ada logika atau, logika dan, ada logika jika maka, nanti lah. Kita akan pelajari semuanya. Sampai kita betul-betul membuat argumen itu bisa membantah itu Umi Dinda misal begitu. Ya. Tapi harus logis, jangan asal Umi Dinda pakai gencu, apa urusan kamu. Gitu kan? Ini kritisnya mahasiswa zaman ini kan enggak logis, ya. Enggak berbobot. Umi Dinda ini pergi ke Bali pakai gaya-gaya pakai uang rakyat. Kamu punya bukti apa? Ya, mempercantik diri janda ini kan dia ini kan sentimen tadi itu. Cinta tanpa ilmu melahirkan sentimen. Cinta na ilmu na sentimen. Sama kayak rumah di kalian di tetangga di masyarakat ya. Anu kakak wakani kudung wawati, wakani jubah wawati ya itu. Nah, kalau prasangka sudah begitu ya ngomongin tentang orang aja. Semua. Nah, kata semua ini teman-teman, kadangkala dia tidak ada. Maksudnya ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Ini, ada yang biasanya muncul, nah, bahkan dalam bahasa-bahasa logikanya itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Kata quantifier ini ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Misal gini, manusia pasti mati. Nah, itu enggak nampak kan? Tidak dituliskan quantifiernya, tapi dia tetap ada quantifiernya. Dari sisi mana? Dari sisi kita menjelaskan itu, kita harus lihat kata manusia ini dia partikulir atau universal gitu. Kalau dia manusia, maka dia akan menuju ke semua. Sebenarnya manusia pasti mati menunjukkan semua manusia gitu. Nah, jadi ada yang nampak, ada yang ditulis, ada yang tidak ditulis. Nah, bagaimana cara kita supaya tidak
yang misalnya tidak ditulis kita paham, ya kita harus paham mana itu universal, mana itu partikulir, mana yang khusus dan mana yang umum. Gitu. Semua orang Bima cantik. Ya siapa namanya? Yani, Yana orang Bima. Yana pun cantik. Gitu. Bisa. Jadi kalau Yana mau gombal cowok bisa. Tadi pakai definisi misalnya, definisi maksud tujuan. Abang kamu itu adalah orang yang paling baik. Definisi. Ya. Dan sebaik-baik abang itu harus diberikan contoh. Contohnya belikan saya bakso. Gitu. Harus belikan bakso. Gitu. Makanya kalau laki-laki juga itu tidak bisa belikan apa-apa untuk wanitanya, ya sangat disayangkan sekali. Ya proposisi ya, proposisi. Ini dipahami. Ada unsur pertama key quantifier. Yang kedua S subject. Terus 3 K copula. Keempat P predikat. Itu dipahami nih. Jadi unsur tadi quantifier ini di bahasa lainnya ini kuantitas. Nah, ini bahasa lainnya. Ini kualitas. Nah, proposisi itu tadi kan itu terbagi menjadi ada proposisi yang kategorik, ada proposisi yang hipotetis. Ada proposisi kategorik, ada proposisi hipotetis. Pada proposisi kategorik itu proposisi yang subjek terhadap, predikat terhadap subjeknya itu tanpa syarat. Tanpa syarat ya. Itu kategorik maksudnya. Misalnya begini, mangga adalah buah-buahan. Itu tidak bersyarat kan? Ya. Maksudnya ini, mangga ini perlu juga saya jelaskan. Mangga adalah buah-buahan. Nah. Mangga hijau itu manis. Gitu. Mangga hijau itu manis. Ini. Dalam filsafat, dalam logika ada istilah gini. A priori, ya kan? A priori maksudnya pengetahuan ini itu langsung benar gitu. Tidak butuh penyelidikan lagi. Atau dalam bahasanya itu huduri. Gampang saja tanpa dipikirkan mangga adalah buah-buahan. Ya memang, ya kan gitu. Langsung benar. Tanpa harus dipikirkan lagi. Itu namanya a priori. Dalam bahasa filsafat Yunani itu disebut a priori. Kalau di barat, di Islam, di timur itu disebut ilmu huduri. Gitu. Ada yang kedua namanya a ya, harus a posteriori.
dia butuh pengalaman. Dia butuh pengalaman. A posteriori. Di timur disebut ilmu husuli. Contohnya apa? Mangga hijau itu manis. Kan kamu harus coba dulu. Baru kamu katakan dia manis. Artinya ilmunya adalah pengetahuan yang butuh pengalaman, butuh penyelidikan. Jadi kalau kamu baca buku ada istilah a priori, a posteriori, nah itu pengetahuan yang tadi itu. Kalau a priori, ingat baik-baik, kalau a priori itu adalah pengetahuan yang mudah dimengerti, langsung kita katakan benar ya begitu. Ya kan? Benda itu berukuran. Benar. Kan ada ukurannya. Ya kan? Benda itu berukuran. Ya benar. Langsung kita nilai benarnya. Itu namanya pengetahuan a priori. Kalau kalian belajar epistemologi pasti muncul itu. Pengetahuan a priori sama pengetahuan a posteriori. Di administrasi negara pasti ada. Di timur, di istilah lain itu disebut huduri. Kalau a posteriori itu istilah lainnya adalah husuli. Gitu. Es campur ini manis, gitu kan? Es campur ini manis. Kan itu butuh pembuktian kan, butuh pengalaman. Itu butuh pengalaman. Ya kan? Makanya untuk membuktikan untuk membuktikan manis dan tidaknya harus dialami. Pengetahuannya namanya pengetahuan a posteriori. Kalau pengetahuan itu yang tidak butuh pengalaman, dia namanya pengetahuan a priori. Bisa sampai situ? Oke. Selanjutnya, motor istilahnya. Pada bingung betul, karena masih banyak ini. Selanjutnya, universal sama partikulir, gitu kan? Universal sama partikulir. Kalau di sini dikatakan semua, dia sudah pasti universal. Kata semua, setiap, nah itu universal itu. Setiap manusia pasti mati, ya itu universal. Semua manusia pasti itu universal. Kalau katanya itu beberapa, nah itu partikulir. Sebagian manusia cerdas atau sebagian manusia filosof. Nah, itu partikulir dia. Beberapa mahasiswa itu anarkis atau beberapa mahasiswa mengonsumsi narkoba. Nah, itu partikulir. Dia ada sebagian saja. Gitu. Jadi kategorik tadi saya katakan dia tidak bersyarat. Atas subjek, atas predikatnya tidak ada syarat, ya kan, akan pengetahuan itu. Nah, jadi proposisi kategorik itu sama dengan pengetahuan a priori. Tidak ada syarat yang dimintai di proposisi itu. Contohnya apa? Mangga adalah buah-buahan. Ya benar. Tidak ada syaratnya bahwa kamu harus uji dulu baru mangga itu adalah buah-buahan. Tidak ada syarat begitu. Kalau hipotetis, nanti dia ada istilahnya, dia sudah proposisi jadinya. Kalau hipotetis, sudah proposisi. Misal begini, hipotetis ini, jika hujan turun, maka tanah basah. Itu proposisi hipotetis namanya. Misalnya, jika hujan turun, itu adalah disebut dengan proposisi antiseden. Nah, proposisi antiseden. Terus, karena jika hujan turun, maka tanah basah. Kan itu konsekuensi kan? Itu namanya proposisi konsekuen. Gitu. Proposisi konsekuen. Sama, hipotetis itu tahu kan? Kata dasar hipotetis, hipotesis, dugaan sementara. Jika langit mendung, maka hujan tuh turun. Bisa saja tidak, bisa saja iya gitu. Makanya dia disebut proposisi hipotetis.
Jadi masih banyak. Ya, karena kita sepakatinya di waktu itu kita sampai buka puasa saja, ya kan? Waktunya sebentar lagi. Jadi kategorik nanti ini tujuannya tadi seperti yang saya jelaskan di awal ya. Di awal saya jelaskan bahwa subjek logika itu ada definisi dan argumentasi. Gitu. Nah, kenapa dimulai dari proposisi, Bang? Kalau memang argumentasi. Nah, agar bisa berargumentasi harus paham dulu proposisi. Maka dimulailah dengan proposisi. Nanti di sini kita akan belajar proposisi di minggu depan ya. Proposisi, silogisme, baru argumentasi. Sama dengan prinsip berpikirnya. Jalan pikiran logika itu kemana saja. Gitu. Prinsip berpikirnya. Jadi ada deduksi, ada induksi. Kapan induksi itu digunakan dan kapan deduksi digunakan. Kapan analogi itu digunakan dan kapan analogi itu tidak digunakan. Jadi ada pengetahuan itu yang namanya pengetahuan analogi. Gitu. Tapi itu minggu depan. Yang penting teman-teman mau hadir saja ya, insya Allah kita bukan ilmu suplemen ya, ini pengetahuan inti sebagai pijakan dasar untuk teman-teman itu menjadi orang yang kritis. Nah, untuk diketahui minggu depan itu kalau mau ya supaya enggak jadi ini, supaya apa yang saya jelaskan itu langsung terkoneksi di pikiran kalian. Jadi bisa beli bukunya atau download PDF-nya kalau ada ya kan. Itu ada judul bukunya misalnya ringkasan logika Muslim. Ini rekomendasi dari saya nih. Yang kedua buku Ihwal Berpikir. Ihwal sesat berpikir. Itu kalau nggak salah judulnya. Berpikir itu karyanya Farudin Faiz. Yang ini Hasan Abu Amar. Terus ada logika, dasar-dasar logika karya Mundiri. Ya. Itu rekomendasi. Terus ada 4 konsep logika. Logika Murtada Mutahari. Kelima, Selayang Pandang. Ya, Selayang Pandang judulnya. Penulisnya itu Alex Lanur. Nah. Banyak. Buku-buku lain juga banyak. Ini yang menjadi rujukan apa yang saya sampaikan tadi. Rujukannya di sini. Ada Alex Lanur, ada logika dan epistemologi. Saya lupa nama pengarangnya. Logika dan epistemologi judulnya. Ada di kos saya. Jadi minimal gini loh. Kalian datang duduk ini tidak seperti gelas kosong. Ya kan? Adalah kalian baca dulu. Nah, kepala maksud yang saya baca tadi gitu loh. Gitu. Jadi saya langsung jelaskan, langsung masuk gitu. Kalau datanya tanpa pengetahuan persiapan, sama kalau kita pergi sholat lah di masjid. Kalau tanpa persiapkan kan amburadul itu loh. Ya, maka semuanya perlu persiapan. Kalau dengan persiapan bagus. Itu minggu depan kita akan lanjutkan proposisi yang hipotetik, silogisme, hipotetik sama kategorik, dan penutupnya argumentasi, cara-cara membuat argumentasi yang benar. Itu minggu depan. Terus minggu depannya kalau panjang umur kita masuk ke logikal falasi, sesat berpikir. Gitu. Di sanalah kita pergerumulan dengan kehidupan sosial itu. Ya. Oke, baiklah. Saya akhiri, semoga itu bermanfaat ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.